Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini Pak Guru akan memberikan materi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4 semester 1 pada pelajaran yang keempat, yaitu bersih itu sehat. Anak-anak, sebelum kita lanjutkan, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bagi yang baru bergabung, silahkan klik subscribe dan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan video terbaru dari Pak Guru selanjutnya. Terima kasih. Anak-anak, tahukah kalian apa arti bersih dan suci itu? Bagaimana melakukan wudhu yang benar? Bagaimana pula melakukan tayamum yang baik dan benar? Mari ikuti pelajaran ini, insya Allah kalian akan mengetahui dan dapat mempraktekkan cara membersihkan diri dan bersuci yang baik dan benar. Anak-anak, ada contoh. Sebut saja namanya Ahmad. Ahmad itu selalu melakukan wudhu. Karena itu wajahnya selalu bersih dan berseri-seri. Ahmad tergolong anak yang rajin mengerjakan sholat. Ahmad sadar, agama Islam sangat peduli dengan kebersihan. Karena itu, ia selalu menjaga badan, pakaian, alat-alat belajar, dan tempat tinggalnya agar selalu bersih. Bersih itu sehat. Orang yang bersih insya Allah akan terhindar dari penyakit. Anak-anak, pada pembahasan yang pertama adalah mengenal arti bersih dan sehat. Anak-anak coba amati gambar tersebut. Di situ ada seorang anak sedang mandi, ya, mandi menggunakan air bersih dan mandi itu menyehatkan. Bersih artinya bebas dari kotoran. Suci artinya bebas dari najis. Najis adalah yang menjadikan terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah, seperti terkena jilatan anjing, terkena darah, kotoran atau tinja, dan air seni atau urin. Air pipis anak-anak ya. Najis pasti kotor. Kotor belum tentu najis anak-anak. Ya, coba diperhatikan, najis itu pasti kotor, tetapi kotor belum tentu najis. Misalnya, terkena tanah, tinta, cat, ya, kemudian terkena ludah, itu kotor, tapi belum tentu najis. Bersih atau suci dibagi menjadi dua, yaitu bersih dari hadas dan bersih dari najis. Anak-anak, hadas juga ada dua, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Contoh hadas besar seperti mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi anak perempuan. Cara menghilangkan hadas besar adalah dengan mandi atau tayamum jika tidak ada air. Hadas kecil, ya contohnya buang air seni, ya air seni itu air pipis anak-anak. Kemudian buang air besar, ya BAB itu. Kemudian buang angin, ya buang angin itu apa anak-anak? Buang angin itu kentut, ya. Menyebabkan batalnya wudhu. Jadi hadas kecil itu menyebabkan batalnya wudhu. Dan menghilangkannya dengan cara dicuci dengan air bersih. Kemudian melakukan wudhu lagi. Ya, jadi ketika anak-anak terkena hadas besar, cara menghilangkannya adalah dengan mandi besar. Ya, kemudian ketika anak-anak terkena hadas kecil, maka cara menghilangkannya adalah dicuci dulu sampai bersih, kemudian berwudhu lagi. Paham ya anak-anak ya? Anak-anak, mengenal hadas kecil dan hadas besar. Ini tadi sudah dijelaskan oleh Pak Guru ya anak-anak ya. Coba Pak Guru perjelas lagi. Hadas kecil itu contohnya buang air.
ya, air seni atau air tinja. Ya, ketika anak-anak pipis atau BAB, itu hadas kecil. Kemudian buang angin. Ini semua menyebabkan batalnya wudhu anak-anak. Jadi ketika kalian wudhu, kemudian kalian kebelet pipis, itu wudhunya batal, ya, wudhunya batal. Atau ketika kalian kentut, itu juga wudhunya batal. Maka cara menghilangkannya adalah dengan dicuci dengan air bersih. Ya, kalau buang angin ya tidak perlu dicuci. Tapi kalau buang air, ya baik itu air seni maupun tinja, dicuci dulu sampai bersih, kemudian melakukan wudhu lagi. Kemudian hadas besar. Hadas besar itu mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Nah, ini nanti anak-anak akan mengalaminya, ya. Pak Guru jelaskan sedikit ya. Jadi ketika anak-anak itu akan mencapai akil balik, ya, itu yang laki-laki akan mengalami yang namanya mimpi basah. Mimpi basah, ya. Ketika anak-anak bangun tidur tiba-tiba celananya basah. Dan itu bukan ngompol anak-anak, tapi basah itu karena apa? Karena memang ketika anak-anak tidur mungkin mimpi melihat sesuatu yang menyenangkan sehingga kalian merasa senang, kemudian tahu-tahu basah. Ya. Maka ketika anak-anak mengalami seperti itu, berarti itu salah satu dari anak-anak akan mencapai yang namanya balik. Ya, kemudian cara menghilangkannya adalah kalian harus apa? Harus mandi besar. Bagi anak-anak perempuan, yaitu keluarnya darah haid dari kemaluannya. Ini menandakan bahwa kalian, ya, yang perempuan ini mengalami yang namanya haid, ya, haid, darah haid itu. Cara menghilangkannya juga sama seperti mimpi basah ya, anak-anak ya. Jadi dengan cara mandi besar. Ya, bedanya seperti ini anak-anak. Jika anak-anak mimpi basah, maka bisa langsung mandi. Ya, bisa langsung mandi kemudian mengerjakan sholat. Kemudian yang perempuan jangan mandi dulu. Ketika kalian mendapatkan haid, ya, itu tidak boleh mandi dulu. Harus menunggu sampai bersih, sampai tidak keluar lagi darah haidnya. Baru setelah itu kalian mandi besar, kemudian bisa mengerjakan sholat lagi. Jadi selama anak-anak ya yang perempuan ini mengalami haid, berarti tidak boleh mengerjakan sholat, ya, tidak boleh mengerjakan sholat. Harus menunggu sampai selesai haidnya. Paham ya anak-anak ya? Alhamdulillah. Anak-anak, jika kita akan sholat, badan, pakaian, dan tempat harus bersih dari kotoran dan najis. Seperti gambar di bawah ini, ya, badannya bersih, pakaiannya bersih, tempatnya bersih, ya. Badan itu badan orang yang sholat, pakaian ya pakaian yang dipakai, kemudian tempat itu seluas sajadah itu, yang paling pokok itu, tempat yang untuk sholat itu harus bersih. Bersih badan, pakaian, dan tempat tidak hanya ketika anak-anak melakukan sholat, ya, tetapi apa? Tetapi kalian harus mengartikannya ke seluruh kehidupan. Jadi ketika anak-anak selesai sholat ya harus mempraktekannya dalam kehidupan, bahwa pakaian saya, badan saya, ya, tempat saya untuk tinggal itu harus bersih. Paham ya anak-anak ya? Bersih pakaian artinya apa? Segala sesuatu yang dipakai seperti baju, celana, topi, tas, ya, sepeda, bangku, lemari, rumah, dan lain sebagainya harus bersih. Kemudian bersih tempat seperti ruang tamu, ruang dapur, tempat tidur, tempat makan, ya, tempat belajar, ruang kelas, tempat bermain, halaman, gudang, dapur, WC, dan lain sebagainya. Itu juga harus bersih. Bersih badan, ya, ya, seperti giginya, ya, giginya harus dibersihkan dengan cara menggosok gigi. Kemudian rajin membersihkan kuku, ya, 1 minggu sekali. Potong rambut, kemudian membersihkan muka, membersihkan leher, membersihkan telinga, ya. Itu contoh-contoh membersihkan anggota badan.
Jadi tidak hanya ketika sholat, tapi kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu ya anak-anak ya. Anak-anak yang soleh dan solihah. Demikianlah pembelajaran tentang bersih itu sehat. Tadi sudah Pak Guru sampaikan dengan jelas, mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Dan anak-anak semuanya harus tetap rajin menjaga kebersihan dan kesehatan. Marilah kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.